ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡਰ। Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak terus video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih ya buat Fadila Wayahah dari Madura, Tresia dari Kalimantan Timur, Nur Jamilah, Fadil Asya dari Medan, Lana Taufik dari Salatiga, Faiz Romadari dari Pasuruan, Atarongga dari Kisol Sere, Andarenda dari Pekalongan. Dan tentunya buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Nedi Sing. Bagaimana keseruan filmnya? Dan gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, seorang inspektur baru telah ditugaskan untuk menjadi kapolsek di suatu daerah bernama Bagomanji. Inspektur baru ini berkata kepada bawahannya yang bernama Balwan bahwa dia ingin memeriksa sebuah berkas yang memuat kasus Nedi Sing. Balwan lalu memberikan berkas itu dan berkata kepada inspektur, "Pak, ada sebuah kebenaran di lapangan yang tidak ditulis dalam berkas tersebut. Berkas itu hanya menceritakan tentang tuduhan sesat yang dilontarkan kepada Nedi Sing." Inspektur yang mendengar hal itu kemudian meminta kepada Balwan untuk menceritakan kebenaran itu. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui tentang kebenaran dalam kasus ini. Kasus ini dimulai sejak 1 bulan yang lalu. Nedi Sing adalah gadis manis dan cantik yang gemoy yang tinggal di sebuah desa bernama Bagomanjri. Dia adalah seorang gadis yang sangat disukai oleh seluruh penduduk di desa tersebut. Hal ini dikarenakan sifat Nedi yang senantiasa menolong orang dan bersahabat dengan siapa saja tanpa pernah memandang latar belakang setiap orang yang dia temenin. Dengan kata lain, dia adalah tipe seorang gadis yang friendly gitu ya kan. Nedi yang merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya, otomatis selalu mendapatkan kasih sayang yang full berlimpah-limpah. Bahkan ayahnya sangat memanjakan Nedi. Semua yang dilakukan Nedi selalu dianggap benar oleh ayahnya. Karena ayahnya tahu bahwa Nedi memang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang salah. Ya nggak mungkin lah, namanya manusia. Nedi yang bersahabat dengan semua orang termasuk anak-anak, selalu menyempatkan diri untuk bermain kriket dengan anak-anak di sana sebelum ia pulang ke rumahnya. Suatu ketika saat sedang bermain kriket, bola yang dipukul Nedi mengenai seorang ibu tua yang sedang makan. Ternyata ibu tua itu merupakan ODGJ, anjay, orang dengan gangguan jiwa. Nedi lalu mengambil bola yang berada di dekat ibu tua itu tanpa ada rasa takut. Bahkan sesampainya di sana mereka berdua malah saling tukar dialog walaupun hanya sebentar. Tak lama kemudian Nedi pun pulang ke rumahnya. Ia langsung disambut dengan emaknya yang marah-marah karena Nedi pulang ke sorean. Kayak anak zaman dulu gitu, kalau pulang sore pasti suruh mandi gitu kan. Di tengah omelan itu tiba-tiba sahabat Nedi yang bernama Sano datang. Sano adalah anak dari seorang petugas BPN. Sano datang untuk mengajak Nedi pergi ke gedung aula kampung untuk menyaksikan sebuah teater. Sesampainya di sana, Sano dan Nedi sangat menikmati hiburan itu. Suatu hari di rumah Nedi dan Sano bersama anak-anak kampungnya sedang mengadakan nobar pertandingan kriket. Mereka sangat menikmati acara itu, bahkan sesekali bersorak ria. Namun ternyata ibu Nedi tidak menyukai sifat Nedi yang seperti itu. Ibu Nedi bahkan mengusulkan kepada suaminya untuk segera menikahkan Nedi. Namun ayahnya malah tertawa melihatnya karena melihat tingkah konyol putrinya tersebut. Singkat cerita, kini Nedi sedang dijodohkan pada seorang laki-laki. Ibu dari pria menanyakan tentang keahlian yang dimiliki oleh Nedi pada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Nedi yang mendengar hal itu pun kebingungan mau menjawab apa. Karena yang mereka tahu, Nedi hanya menghabiskan waktunya dengan selalu bermain bersama teman-temannya. Nedi yang belum mau menikah kemudian pergi dari sana. Ternyata ia pergi untuk mengambil pistol-pistolan miliknya dan malah membuat keluarga pria itu cabut dari sana. Ayah Nedi yang melihat kekonyolan putrinya itu hanya bisa tertawa bahagia. Nedi yang sangat mencintai ayah dan ibunya belum mampu berpisah dengan mereka. Itulah mengapa hingga saat ini Nedi belum mau menikah dengan seseorang.
Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang menggoda beberapa gadis yang lewat di hadapannya. Pria itu adalah Lali yang merupakan adik dari kepala desa yang bernama Durjan Lali. Penduduk di sana banyak yang tidak menyukai Lali. Hal ini dikarenakan kelakuan Lali yang berbanding terbalik 360 derajat dengan kakaknya yang baik hati lagi bijaksana. Suatu hari Ayah Sano yang sedang duduk didatangi oleh Lali. Lali ingin agar Ayah Sano menyetujui tanah yang akan dijual kepada dirinya. Namun, permintaan Lali itu selalu ditolak oleh Ayah Sano dengan alasan bahwa para penduduk akan menderita bila tanah itu dijual hanya demi kepentingan pribadi. Namun Lali selalu bersikeras dan mendesak Ayah Sano. Hal itu membuat Ayah Sano hanya diam tak ingin menanggapi. Lali lalu memberikan tenggat waktu untuk Ayah Sano berpikir sebelum kemudian pergi dari sana. Lali sempat melirik Sano. Sano lalu bertanya pada ayahnya, siapa pria tersebut? Ayahnya tak menjawab dan malah menyuruh Sano masuk ke dalam kamarnya. Di sisi lain, Lali yang mengetahui bahwa kakaknya akan mencalonkan diri menjadi menteri, memberikan sebuah masukan kepada kakaknya dengan akal sosoknya itu. Kakaknya jelas menolak masukan Lali yang busuk. Kini, hari pencoblosan semakin dekat. Kepala desa yang sedang melakukan rapat strategi kemudian didatangi oleh seseorang yang ternyata itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah meminta agar tanah yang pernah dibahas Lali dengan Ayah Sano dibangun sekolah saja. Pak Kades yang mendengarkan aspirasi warganya itu merasa senang, tapi tidak dengan Lali. Keesokan harinya Lali sedang merencanakan sesuatu. Ia lalu menemui ayahnya Sano dan menanyakan perihal tanah yang sempat dibahas. Namun Ayah Sano mengatakan bahwa semua itu sudah diambil alih oleh kepala desa. Kepala desa berjanji akan membangun sebuah sekolah setelah hari pemilihan menteri berakhir. Lali lalu kesal dan meminta agar Ayah Sano bisa membuat tanah itu menjadi tanah yang bersengketa. Namun Ayah Sano menolaknya. Hal itu mengakibatkan Lali kesal dan kembali mengancamnya. Di perjalanan pulang, Lali tak sengaja melihat Sano yang sedang berjalan dengan Nedi. Lali lalu menghampiri dan menggenggam tangan Sano. Hal itu kemudian membuat Nedi kesal. Nedi lalu mengancamnya. Namun Lali justru malah bangkit menantang Nedi. Di kantor polisi terlihat Balwan yang sedang merapikan berkas-berkas dan seorang inspektur polisi yang tengah duduk di kursi. Kita sebut saja dia inspektur lama. Balwan lalu bertanya pada inspektur mengapa inspektur tidak peduli dengan pistolnya. Inspektur lalu mengatakan bahwa tanpa pistol pun semua orang sudah takut pada dirinya. Tak lama kemudian Nedi dan Sano datang untuk melaporkan peristiwa tadi kepada inspektur lama. Pada awalnya inspektur lama sempat menolak laporan tersebut. Namun berkat nasihat Balwan yang menjelaskan bahwa ini juga merupakan suatu kejahatan yang wajib dicatat, maka inspektur pun berjanji akan memberikan teguran kepada adik kepala desa tersebut. Inspektur lama lalu menyuruh Nedi dan Sano untuk segera pulang. Namun bukannya menegur dan memberikan sanksi kepada Lali, inspektur justru menceritakan tentang dua gadis yang melaporkannya karena telah diganggu Lali. Lali yang mendengar hal itu kemudian berjanji bahwa ia akan mengurusnya. Keesokan harinya Nedi pergi untuk menemui ibu tua ODGJ tersebut untuk memberikan ibu tua ODGJ itu sekantung buah-buahan. Tak lama kemudian Sano menelponnya. Ia berkata kapan Nedi akan pergi ke rumahnya. Sebentar lagi aku akan pergi ke rumahmu, ujar Nedi. Sano yang masih menelpon Nedi kemudian mendengar suara ketukan pintu lalu membukanya dan ternyata itu adalah Lali CS coy. Sano yang takut akan kehadiran Lali kemudian berteriak memanggil Nedi. Nedi yang mendengar suara Sano yang sedang terancam dengan gercep mengayuh sepedanya hingga membuatnya sempat nyungsep jatuh ke tanah. Nedi lalu bangkit berlari sekuat tenaga untuk menemui Sano. Ternyata Lali kesal karena Sano telah melaporkannya ke kantor polisi. Lali CS yang melihat di rumah Sano sedang sepi, kemudian mengwik-wik Sano secara brutal. Anjay. Mereka terus bergantian untuk mengwik-wik Sano. Singkat cerita, Nedi sudah sampai di rumah Sano. Nedi terkejut melihat rumah Sano yang sudah berantakan. Betapa histerisnya Nedi ketika mengetahui bahwa Sano sudah lemas tak berdaya akibat diwik-wik secara brutal yang dilakukan oleh Lali CS. Sano terus menangis histeris di pelukan Nedi hingga akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri. Nedi dengan segera langsung membawa Sano ke rumah sakit ditemani oleh ayahnya dan kepala sekolah. Sano yang sudah sadar terus-menerus menangis sambil menahan sakit. Ayah Sano yang sudah tiba di sana hanya bisa menangis. Mengapa hal tragis ini bisa menimpa putrinya? Nedi kemudian datang berusaha untuk menenangkan ayah Sano. Tak lama kemudian dokter datang dengan membawa kabar duka.
Dokter lalu meminta maaf dan berkata bahwa Sano tidak bisa diselamatkan dan kini sedang berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan tenang ya. Ayah Sano yang mendengar itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Inspektur Lama bersama anak buahnya datang ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Sano. Dokter lalu menjelaskan bahwa Sano telah meninggoy. Inspektur merasa lega dan memerintahkan anak buahnya itu membuat laporan kematian bahwa Sano tewas karena sengatan listrik. Nedi yang mendengar itu kemudian marah dan protes keras. Nedi menjelaskan bahwa Sano tewas karena diwik-wik secara brutal oleh Lali CS. Namun Inspektur Lama sekali tak mendengarkan penjelasan Nedi. Inspektur menganggap bahwa saat ini Nedi sedang melantur karena syok atas kematian sahabatnya. Tak lama kemudian dokter kembali datang mengunjungi Nedi. Namun kali ini dokter datang untuk memberikan laporan kematian Sano yang meninggal karena telah diwik-wik secara brutal. Nedi kemudian merundingkan masalah ini dengan orang-orang yang hadir di sana. Ayah Nedi mengatakan bahwa kasus ini harus segera dilaporkan ke polisi. Tapi Nedi menolaknya karena Nedi tak lagi mempercayai pihak kepolisian. Kepala sekolah lalu menyampaikan usulannya bahwa ada seseorang yang bisa memberikan keadilan pada kasus ini, yaitu Durjan, kepala desa kita. Singkat cerita, kini Nedi bersama semua orang-orang berbondong-bondong pergi menemui kepala desa. Kepala desa yang melihat rombongan orang itu lalu terkejut dan segera turun menghampiri mereka. Kepala desa lalu bertanya maksud dan tujuan mereka semua datang kemari. Nedi lalu menjelaskan bahwa Lali yang merupakan adik kepala desa telah membunuh Sano dengan mewik-wiknya hingga mautnya tiba. Kepala desa yang mengetahui hal itu kemudian marah, memanggil Lali dan langsung menamparnya tepat di hadapan mereka semua. Kepala desa meminta agar Lali segera ditahan. Kepala desa lalu meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana. Ia juga berjanji akan menghukum Lali seadil-adilnya, walaupun Lali memiliki darah yang sama dengan dirinya. Tapi dia minta waktu hingga batas pemilihan selesai. Nedi lalu meminta agar kepala desa menepati janjinya. Nedi takut karena Lali adalah adik kepala desa, oleh karena itu akan membuat kepala desa berpikir lagi untuk menghukum Lali. Kepala desa hanya bisa terdiam dan melipat tangannya mendengar hal tersebut. Singkat cerita, kepala desa sedang melakukan kampanye. Dia mengeluarkan jurus janji 1000 janji bahwa jika ia berhasil terpilih menjadi seorang menteri, maka dia akan mensejahterakan rakyat di sana. Belusukan ke sana ke sini juga sudah dilakukan oleh kepala desa. Kini hari pemilihan pun tiba. Singkat cerita, kepala desa berhasil menjadi seorang menteri. Sementara itu di rumah Nedi, orang tuanya mengingatkan Nedi untuk lebih berhati-hati lagi mulai saat ini. Karena mereka tak ingin sesuatu terjadi kepada Nedi. Di saat yang bersamaan terdengar suara ketukan pintu. Ternyata yang mengetuk itu adalah kepala desa. Kepala desa lalu mengoreksi perkataan ayahnya Nedi bahwa mulai sekarang ayah Nedi harus memanggilnya Menteri Durjan Singh. Pak Menteri datang dengan maksud untuk memenuhi janjinya kepada Nedi. Pak Menteri lalu meminta laporan kematian Sano. Nedi tanpa curiga sedikit pun lantas memberikan bukti laporan itu. Dan mak diduga, mak disangka, Pak Menteri justru merobeknya. Anjay, ya kalau sudah adiknya berbuat jahat, kakaknya ya mana mungkin lah nggak bela gitu ya kan. Semua lantas terkejut. Pak Menteri lalu berkata bahwa kebaikannya selama ini hanya untuk memenangkan hati warga agar memilihnya menjadi seorang menteri. Lali tiba-tiba muncul sambil melipat tangannya seperti orang minta maaf. Pak Menteri menyuruh Lali untuk menunjukkan kepada mereka apa itu keadilan yang sebenarnya. Keempat teman Lali kini telah datang. Lali CS lalu menyerang keluarga Nedi. Ayah Nedi berusaha melawan dan menghadang mereka. Sementara ibunya menarik Nedi untuk segera mengamankan diri ke dalam rumah. Namun ayah Nedi yang bukanlah seseorang Superman tidak mampu melawan mereka semua. Mereka lalu menyiksa ayah Nedi hingga babak belur. Mereka juga turut menyiksa ibunya Nedi hingga terluka parah. Sementara Nedi hanya bisa menangis melihat kedua orang tuanya yang tengah disiksa. Nedi kemudian berhasil ditangkap dan dipaksa untuk menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh Lali. Lali lalu mengambil sebuah kapak dan mengkampak punggung ayah Nedi. Nedi yang menyaksikan kekejaman itu tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, mengenaskan sekali bro. Nedi yang lemas karena histeris kemudian diseret ke dalam gudang untuk diwik-wik. Anjay gak sih? Namun Nedi yang meraba-raba gudang berhasil mengambil sebuah parang. Nedi bangkit murka, marah dan mengeluarkan kekuatannya. Nedi berhasil menebas dan menghabisi satu persatu teman-teman Lali dengan parang yang ada di tangannya. Kini hanya tersisa 3 orang lagi termasuk Lali. Di tengah hujan yang tiba-tiba turun, mereka saling mengawasi satu sama lain. Namun ternyata Lali dan kedua temannya ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Nedi mengejar mereka. 1 orang berhasil dihabisi dan 1 orang lagi berhasil dilumpuhkan dalam kondisi sekarat.
Kini hanya tinggal Lali seorang. Namun Lali berhasil melarikan diri. Nedi melampiaskan kemarahannya dengan menghantam batu tepat ke kepala teman Teddy yang masih sekarat. Nedi kemudian kembali ke dalam rumah. Dia sangat histeris dan terpukul melihat ayah dan ibunya yang sudah tewas terbujur kaku di lantai. Nedi kini telah kehilangan orang yang sangat dicintainya. Beberapa saat kemudian semua orang datang dan menyaksikan pembunuhan itu, namun Nedi sudah pergi dari sana. Inspektur Lama dan anak buahnya turut hadir ke TKP. Inspektur meminta agar anak buahnya menulis laporan tentang Nedi yang sakit jiwa kini membantai habis seluruh keluarganya. Anjay, inspektur goblok. Patut ini dibantai habis, digorok. Mereka semua yang ada di sana tak percaya karena Nedi selama ini dikenal sebagai anak yang baik hati. Namun Durjan dan adiknya Lali datang menyebarkan fitnah dan menghasut warga bahwa Nedi kini benar-benar sudah gila. Bahkan Nedi sempat menuduh adiknya Lali sebagai pelaku pemerkaos terhadap dirinya. Durjan juga meminta agar tidak ada satupun warga yang mau melindungi Nedi. Keesokan harinya, jasad ibu dan ayah Nedi hendak dikremasi. Lali sengaja datang untuk melihat apakah Nedi akan hadir di sana. Namun Lali tak melihat kehadirannya, padahal Nedi sebenarnya hadir melihat proses pengkremasian kedua orang tuanya dari kejauhan. Hari demi hari terus berlalu. Sebagian besar warga di sana terus membicarakan tentang Nedi. Mereka masih tak percaya jika dengan apa yang dituduhkan kepada Nedi. Sementara itu di rumah Durjan, terlihat Lali yang masih terus-menerus gelisah lantaran Nedi masih belum ditemukan. Durjan mencoba menenangkan Lali dan berjanji akan segera menangkap Nedi. Nedi ternyata sedang bersembunyi di sebuah tempat. Nedi ketakutan karena mendengar langkah kaki orang yang hendak datang menghampiri dirinya. Ternyata orang itu adalah ibu tua yang selama ini dikira ODGJ oleh Nedi dan warga setempat. Ibu tua itu membawakan Nedi sepiring makanan. Ya Allah, sebuah kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Dan ibu ODGJ ini tahu. Gila gak sih kalau pernah dibaikin sama si Nedi? Masya Allah. Nedi lalu memakannya dengan sedikit belepotan. Melihat Nedi yang seperti itu, ibu-ibu itu pun kembali mengatakan perkataan yang dulu Nedi ucapkan. Udah tua kok ya makan nasi sambil belepotan. Majleb. Nedi lalu terkejut dengan kata-kata ibu tua itu. Ibu tua lalu meminta agar Nedi makan dengan lahap agar Nedi kuat menghadapi kenyataan. Pernah merasakan apa yang Nedi sedang alami saat ini. Pada kenyataannya aku adalah orang yang waras. Aku bukanlah seseorang ODGJ. Namun aku difitnah dengan tuduhan bahwa aku telah sakit jiwa dan dengan kejam membunuh anakku sendiri. Aku difitnah selayaknya yang sedang dialami Nedi. Nedi lalu memeluk ibu tua itu. Ibu tua lalu menyemangati Nedi dan yakin bahwa Nedi adalah wanita yang kuat. Nedi pasti bisa melewati ini. Kini Nedi yang mendengar kata-kata ibu tua tengah overpower bertekad untuk membalaskan dendamnya. Di suatu malam, Lali sedang menghadiri sebuah pesta bersama Inspektur Lama dan yang lainnya. Mereka sedang bergembira dan mabuk-mabukan di sana. Singkat cerita, kini Lali sedang mengendarai mobilnya untuk pulang ke rumah. Namun di tengah jalan ia menyadari ada seseorang yang sengaja menutup jalan dengan menaruh tumpukan-tumpukan batu di tengah jalan. Lali kemudian turun dengan sempoyongan berusaha untuk menyingkirkan batu-batu itu, namun secara tiba-tiba Nedi sudah memegang kemudi mobil Lali. Lali yang melihat Nedi langsung terkejut. Nedi langsung bergegas mobilnya untuk menabrak Lali. Lalu kemudian terbang dan tersungkur. Nedi masih tidak puas. Nedi lalu mengundurkan mobilnya dengan sengaja untuk melindas kaki Lali. Lali masih bisa bergerak berniat untuk kabur menyelamatkan diri. Namun Nedi kembali mengegas mobilnya hingga menjepit Lali yang membuatnya tewas ketika kini Lali tewas mengenaskan di tangan Nedi. Esokan harinya Durjan dan inspektur bersama jajarannya datang ke TKP. Durjan telah mengira pasti ini adalah perbuatan Nedi. Durjan meminta agar inspektur segera menangkap Nedi jika dirinya tak ingin bernasib sama dengan Lali. Inspektur yang ketakutan kemudian kembali ke kantornya untuk mengambil pistol yang selama ini tidak ia pedulikan. Balwan yang ada di sana pun menanyakan hal tersebut, mengapa sekarang inspektur membutuhkan senjatanya. Namun inspektur malah memarah-marahi Balwan dan segera pergi untuk mencari Nedi. Dia keliling-keliling bertanya kepada semua orang tentang keberadaan Nedi, namun nihil. Tak ada satupun warga yang menjawab bahwa mereka mengetahui keberadaan Nedi. Inspektur Lama menduga bahwa warga pasti melindungi Nedi. Ya iyalah, gila aja sih aparat yang gak jelas, gak bisa menerapkan hukum yang benar, kemudian mau tanya orang yang memang betul-betul baik. Dan benar saja ternyata saat ini Nedi tengah bersembunyi di rumah Ayah Sanu. Ayah Sanu yang mengetahui bahwa Nedi berhasil membunuh Lali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayah Sanu juga mendoakan semoga Nedi diberikan umur yang panjang.
Nedi justru malah mengatakan hal demikian. Aku tidak butuh pungli yang panjang. Aku hanya butuh keadilan. Anjay. Di malam harinya di kantor polisi, terlihat inspektur lama yang sedang menghisap bubuk merica. WKWKWKW. Namun inspektur langsung terkejut ketika Nedi muncul di hadapannya. Balwan, 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 ujar inspektur yang memanggil Balwan untuk segera menangkap Nedi. Nedi lalu mengatakan pada polisi-polisi di sana, sejatinya tidak seperti dirimu. Mereka semua telah pergi untuk memuluskan rencanaku membunuhmu. Inspektur yang tengah nge-fly, Sakau kemudian menembakkan pistolnya kepada Nedi. Namun Nedi mengatakan bahwa pistol itu adalah pistol kosong. Balwan telah mengeluarkan isi peluru di saat dirimu tengah lengah. Nedi lalu menghantam inspektur hingga ia tak sadarkan diri. Inspektur lama yang telah sadar kini mendapati dirinya yang telah disandera oleh Nedi. Matilah kau. Inspektur lama lalu mengemis kepada Nedi agar Nedi mengampuni dirinya. Inspektur lama juga menjelaskan ia melakukan semua ini atas perintah dari Durjan. Tapi Nedi tidak menghiraukannya sama sekali. Nedi lalu mengambil dirigen bensin dan menyiramkannya pada inspektur lama. Nedi keluar, mengunci pintu sel tahanan lalu menyalakan api dan melemparnya kepada inspektur lama. Inspektur lama kini tewas, terbakar dan gosong. Makan tuh, mati kamu. Matilah. Dirinya telah menjadi abu gosok di dalam sel. Scan kemudian kembali ke masa kini. Setelah mendengarkan kisah Nedi dari Balwan, inspektur baru meminta Balwan untuk membawakannya menemui Nedi. Balwan dengan senang hati akan mengantarkan inspektur baru asalkan dirinya berjanji tak akan menangkap Nedi. Singkat cerita, kini Balwan telah mempertemukan inspektur baru dengan Nedi. Inspektur minta agar Nedi menyerahkan diri dan dia berjanji akan memberikan keadilan untuk Nedi. Namun Nedi menolaknya. Nedi akan meraih keadilan dengan tangan dan caranya sendiri. Inspektur menjelaskan bahwa cara yang dilakukan Nedi itu salah. Namun Nedi menuliskan sebuah angka di lantai. Nedi bertanya, angka berapakah ini? 9, ujar inspektur. Namun jika kau berada di posisiku, ini adalah angka 6, ujar Nedi. Lalu dengan bijaknya menjelaskan kepada inspektur baru itu bahwa saat ini kita sedang berada di jalan yang benar walaupun berada di posisi yang berbeda. Kau benar di tempatmu dan aku benar di tempatmu. Oleh karena itu mulai saat ini kita akan lakum dinukum waliyadin. Inspektur baru yang mendengar hal itu lalu pergi bersama Balwan. Di sisi lain, di kediaman Durjan, dirinya sangat kesal karena telah kehilangan 2 kaki tangannya yaitu Lali dan inspektur lama. Durjan lalu bersumpah bahwa ia akan segera menghabisi Nedi. Sementara itu Nedi tengah berdoa dan meminta restu agar diberikan keberkahan dan kekuatan untuk menghabisi Durjan. Di lain sisi, Durjan diberitahu anak buahnya bahwa mereka telah berhasil menemukan Nedi. Nedi yang sedang membasuh wajahnya kemudian digerebek oleh anak buah Durjan. Namun Nedi tak kehilangan akal. Dia lalu mencabut kabel PLN dan melemparnya ke dalam lumpur tepat di mana anak buah Durjan berada. Dan kini mereka semua tewas karena tersetrum listrik. Entar siapalah ya yang akan bayar listriknya itu. Woi. Inspektur baru kemudian mendapatkan laporan bahwa ada salah seorang warganya yang sedang bentrokan. Nedi lalu keluar dari tempat persembunyian dengan sebuah pistol yang didapatkannya karena menang giveaway. Nedi lalu menembakkan pistol untuk menghabisi anak buah Durjan satu demi satu yang terus saja memburunya. Nedi sempat terpojok karena berhasil ditodong oleh anak buah Durjan. Namun Nedi dengan gesit berhasil merebut pistol itu dan membunuh anak buah Durjan. Aksi kejar-kejaran terus terjadi. Kini Nedi berhasil sampai di pemukiman penduduk. Anak buah Durjan masih mengejarnya. Namun Nedi berhasil menghabisi mereka semua dengan gerakan gerilyanya. Nedi melihat Durjan yang sedang mengatur strategi untuk menghabisi Nedi. Nedi yang melihatnya langsung membidik Durjan dan menembaknya. Namun sayang tembakan Nedi meleset dan hanya membunuh anak buah Durjan. Mereka lalu membalas tembakan Nedi dan adu tembak pun terjadi. Peluru mereka berhasil menghujam tangan Nedi. Namun Nedi dengan nekatnya berlari sambil menembak mereka. Durjan dan anak buahnya berhasil menembak Nedi. Perut Nedi mulai bersimbah darah dan secara perlahan lemas jatuh tersungkur. Durjan yang melihat itu sangatlah senang karena Nedi telah tewas berhasil dibunuh. Durjan kemudian memanggil semua warga dan mengumumkan bahwa dirinya telah berhasil menghabisi Nedi yang selama ini meneror warga yang selama ini meneror kepolisian. Durjan lalu menambahkan mau tidak mau, suka tidak suka, kini dirinya lah yang akan menjadi penguasa dan kalian harus menerimanya. Balwan bersama inspektur baru kemudian datang ke TKP. Mereka sedih karena menyaksikan Nedi yang tersungkur bersimbah darah. Namun secara tiba-tiba Nedi yang masih memiliki hutang
karena belum membayar listrik PLN yang tadi untuk nyetrum anak buahnya si Nurjan kemudian bangkit dari kuburnya dan membuka matanya. Inspektur baru yang menyadari hal itu langsung melemparkan pistol kepada Nedi. Nedi lantas mengambil pistol itu, dia lalu berdiri dan boom, headshot, chain slugger. Peluru Nedi tepat menembus kepala Nurjan dan Nurjan tewas seketika. Inspektur baru bersama Balwan lalu cabut pergi dari tempat tersebut. Sementara seorang anak kecil datang meraih Nedi yang sedang menahan rasa sakit. Semua orang di sana bertepuk tangan atas keberanian Nedi yang berhasil membalaskan dendamnya. Di saat bersamaan juga mereka membantu Nedi agar segera diobati. Balwan yang sedang bersamaan dengan inspektur baru kemudian bertanya, apa yang harus kutulis di dalam laporan, Pak? Kau bertanya laporan apa yang akan kita tulis, Balwan? Tidak ada, karena Nedi lah yang telah berhasil menulis sejarah. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.